Oke, jadi saya rekam. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melaksanakan sharing. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dengan Bismillah. Semoga acara kita berjalan lancar sampai selesai nanti. Nanti insya Allah akan sampai jam 9 karena Mas Dodik selaku narasumber kita pada malam hari ini nanti sudah akan ada meeting yang lain seperti itu. Baik, perkenalkan nama saya Nur Hamid akan memandu diskusi pada malam hari ini. Selaku host, saya dari Rembang dan untuk sesi malam hari ini akan diisi oleh Mas Dodik Pranata Wijaya. Kebetulan teman saya ketemu di Pare, Kampung Inggris Pare, Kediri, dan Mas Dodik menyelesaikan studinya, magisternya di Michigan State University, Australia. Dan besok LPDP, dan saat ini sedang kemarin terpilih sebagai seorang staf khusus di Kementerian Desa atau Kemendes. Dan saya perhatikan di posting-postingannya termasuk Kemendes juga dari dana desa banyak aktif ataupun memberikan kontribusinya untuk penanganan pandemi COVID-19 yang tengah terjadi. Jadi nanti Mas Dodik akan menyampaikan sharingnya bagaimana peran santri kemudian dihubungkan dengan desa untuk melawan atau bagaimana kita tanggap terhadap pandemi COVID-19. Jadi seperti itu. Terima kasih. Pengantar dari saya. Untuk selanjutnya silakan kepada Mas Dodik. Kami persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini wajah saya ada ya? Jadi, Ada, Mas. ada ya. Sudah masuk. Jadi, perkenalkan, nama saya Dodik. Saya kebetulan juga sedang diamanahi sebagai staf khusus Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi. Dalam kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan oleh pengurus santriversitas yang dalam hal ini secara spesifik yang mengundang saya adalah Mas Hamid, teman lama yang sudah kenal cukup dekat, teman makan dan tidur dulu waktu di Pari. Jadi pada kesempatan kali ini kita memang patut bersyukur karena di tengah-tengah maraknya virus corona, sebuah virus yang sekarang menjadi pandemik di seluruh negara yang ada di dunia. Kita tahu bahwa terakhir yang diberikan oleh BNPB bahwa virus yang positif COVID sekarang di Indonesia sudah mencapai angka 3.512 orang. Di Madura sendiri, kebetulan saya orang Madura, dan di kesempatan sekarang yang berdialog dengan teman-teman semua itu ada di Madura. Itu di Madura juga sekarang sudah ada 2 kabupaten yang dianggap zona merah karena Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Pamekasan sudah ada yang positif corona. Cuma hanya Kabupaten Sampang dan Sumeneb. Saya tinggal di Kabupaten Sumeneb. Teman-teman sekalian, bahwa COVID ini sebuah saya bisa katakan mungkin
sebuah fenomena baru di dunia yang sudah memberikan efek yang luar biasa di kehidupan masyarakat yang di seluruh lapisan. Jadi baik lapisan yang menengah ke atas hingga menengah ke bawah itu semuanya terdampak secara signifikan. Entah itu di bidang kesehatan, di bidang sosial, hingga bidang ekonomi. Kondisi yang sudah seperti ini tidak bisa terselesaikan hanya peran dari pemerintah. Yang dalam hari ini jika kita lihat pandemik corona ini, jika kita lihat pertama dari beberapa kinerja-kinerja kementerian saat di bulan Januari corona masih belum masuk ke Indonesia, bagaimana Kementerian Luar Negeri memastikan bahwa WNI atau WNA atau mahasiswa yang ada di luar negeri bisa tetap aktif, tetapi juga dalam kondisi negatif COVID. Dan beberapa hal-hal sudah dilakukan oleh Menteri Luar Negeri seperti pemulangan WNI dan beberapa mahasiswa yang ada di zona-zona merah. Setelah itu menginjak ke Kementerian Kesehatan, di mana sudah memberikan beberapa policy-policy-nya. Kementerian Dalam Negeri juga demikian. Dan di kementerian kami, di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, menyambut cukup cepat dalam COVID-19. Di bulan Februari tanggal 10 sebelum COVID masuk, Gus Halim, Menteri Desa, akrab sapaan Gusti, Menteri kami, beliau mengeluarkan surat edaran Menteri tertanggal 10 Februari 2020 yang mana meminta kepada desa untuk melakukan padat karya tunai. Kenapa padat karya tunai desa ini menjadi penting? Karena yang kami khawatirkan adalah lebih dari jauh tentang kesehatan, dampak ekonominya bisa menjadi sangat signifikan. Sehingga padat karya tunai desa itu menjadi penting untuk dilaksanakan di desa. Apa padat karya tunai desa itu? Padat karya tunai desa itu adalah, kalau bahasa yang mungkin lebih sederhana saya sampaikan, sebuah kegiatan, program desa atau untuk warga desa. Contoh, di surat edaran Menteri meminta menghimbau untuk dana desa yang sudah cair di beberapa desa-desa itu bisa dilakukan langsung proyek-proyek yang pembangunan infrastruktur di desa. Dengan harapan apa? Padat karya tunai desa itu memiliki fungsi saat kepala desa atau aparatur desa ingin membuat sebuah pembangunan infrastruktur desa. Nah, material yang didapatkan itu harus bersumber dari desa itu. Itu yang pertama. Yang kedua, termasuk juga siapa pekerjanya dan beberapa tukangnya itu siapa, harus dari desa itu. Jadi ada roda ekonomi yang berputar secara efektif yang ada di desa. Bayangkan jika dana desa itu tersalurkan dan segera dibikin untuk pembangunan infrastruktur dan pekerja serta materialnya itu berasal dari desa, tentunya akan menggerakkan roda ekonomi yang ada di desa. Jika kita lihat sekarang, saya tidak tahu kondisi hampir di seluruh desa karena sudah tidak bisa lagi untuk kita datang di beberapa desa-desa di Indonesia. Namun secara kasat mata, di Madura saja, di Jawa Timur saja, itu dampak ekonominya sangat luar biasa. Yang sebelumnya pasar sangat ramai, sekarang sudah menjadi sepi. Hampir semua orang mengeluh.
Sehingga padat karya tunai desa ini bisa menjadi solusi untuk menggerakkan ekonomi yang ada di pedesaan. Sehingga Gus Menteri segera menggunakan surat edaran Menteri di Februari 2020 untuk segera memberikan penanganan tersebut. Itu penanganan yang sebelum ada corona. Hal yang terbaru yang kita canangkan, yang Gus Menteri canangkan itu, kita membentuk Satgas COVID atau tim relawan COVID yang ada di desa-desa, yang mana ketuanya itu dari kepala desa sendiri, wakilnya dari ketua BPD, dan beberapa perangkat-perangkat desa lain-lainnya itu bisa menjadi anggota, seperti ketua RT, ketua RW, perangkat-perangkat desa, anggota BPD-nya, termasuk juga pendamping-pendamping yang bertugas di desa, seperti ada bidan desa, PKK, tokoh adat, tokoh agama, itu juga diikut sertakan dalam tim relawan. Jika kita lihat dari relawan desa COVID-19, itu sudah banyak desa-desa yang sudah melakukan dan membentuk Satgas COVID-19 di desa-desa. Tentunya hal ini menjadi sangat penting karena saya secara pribadi melihat bahwa desa akan menjadi benteng terakhir, untuk penanganan COVID-19. Jadi sekarang kota sudah selesai nih, sudah banyak yang terdampak pandemik yang secara awal. Nah, nanti pada ujungnya itu akan sampai juga ke desa, sehingga desa diharapkan bisa menjadi benteng lawanan COVID-19 yang efektif. Beberapa hal sudah kami lakukan, beberapa kebijakan sudah kami lakukan, seperti meminta kepada desa untuk membangun pos jaga gerbang desa yang dilakukan selama 2 jam, yang bertujuan mendata, meriksa warga atau tamu yang keluar masuk desa. Nah, ini kita perlu antisipasi juga, perlu pasti bersama, ada beberapa, apakah semua desa sudah melakukan ini menjadi penting untuk mendata dan memeriksa warga desa yang baru datang dari rantau atau luar daerah, atau memang daerah yang sudah zona merah. Nah, ini harus diisolasi karena warga yang sudah berasal dari zona merah masuk ke desa itu sudah ditetapkan statusnya sebagai ODP. Dan untuk melakukan isolasi mandiri atau isolasi desa jika memungkinkan. Jadi hal-hal yang seperti ini menjadi penting, dan jika kita lihat seperti di Desa Maruge di Kecamatan Kota Kabupaten Kolaka Utara itu sudah membangun posko relawan desa, dan beberapa desa-desa juga yang ada di Indonesia sudah melakukan itu semua. Tentunya kami juga tidak hanya memberikan arahan dan himbauan, tapi juga menyampaikan bahwa dana desa itu juga bisa dialokasikan dan digunakan untuk penanggulangan COVID-19. Dan ini juga dan terakhir saya ketemu dengan beberapa kepala-kepala desa yang ada di Madura, itu sudah melakukan penggunaan dana desa itu untuk penanganan COVID-19. Jadi ini yang ada elemen lain juga yang dalam ini sangat perlu untuk kita himbau, yakni santri. Jumlah pondok pesantren yang ada di Indonesia dan jumlah perguruan tinggi yang ada di seluruh Indonesia itu jauh lebih banyak pondok pesantren. Jadi pondok pesantren itu sekitar, jika saya tidak salah, itu ada puluhan ribu. Kalau perguruan tinggi hanya ada sekitar ribuan. Nah, dengan pondok pesantren yang tersebar luas, masif di Indonesia, tentunya juga
sebaran santri dan alumninya juga luar biasa besar di Indonesia. Saya yakin jumlah jutaan santri di Indonesia pun ada. Sehingga ini menjadi penting kenapa santri juga harus turut ikut menjadi bagian dalam relawan COVID-19. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai santri. Yang pertama menjadi relawan. Relawan bisa dalam artian kita bisa turun ke bawah apabila memang kita memiliki kompetensi yang bisa membantu warga sekitar. Yang kedua, bisa juga kita bisa running dana. Saya belum tahu Santriversitas apa sudah melakukan hal ini untuk melakukan running anggaran untuk bisa memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, termasuk juga tenaga medis. Dan yang bisa juga kita lakukan pendekatannya secara Islam, tentunya secara agama. Namun masih saya lihat ada beberapa desa-desa yang masih cukup berani untuk melakukan aktivitas-aktivitas keagamaan dengan jumlah yang cukup banyak gitu. Nah, ini juga sebagai santri kita perlu memberikan pandangan-pandangan kepada teman-teman santri-santri yang lain, juga kepada warga-warga sekitar, karena sudah ada fatwa dari MUI dan beberapa para alim ulama juga menyampaikan dengan beberapa arahan-arahan untuk tidak melakukan kegiatan agama yang cukup besar. Jika kita lihat di Jawa Timur saja itu masih ada sholawat burdah yang dilakukan malam hari dengan jumlah yang cukup banyak. Tentunya ini seharusnya bisa dilakukan seperti NU kemarin, sebagaimana melakukan sholawatan dengan online. Hal ini yang perlu pendekatan yang perlu kita sampaikan. Jadi pendekatan secara agama harus kita ke masjid beramai-ramai atau di salah satu titik beramai-ramai, tapi juga kita bisa beramai-ramai menggunakan media sosial yang sudah, saya hampir semua santri sudah memiliki smartphone untuk bisa digunakan dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Ini yang menurut saya, Mas Hamid, yang untuk menjadi pengantar singkat saja dari saya, dengan harapan semoga kita sama-sama dihindari ya dengan wabah virus corona ini, dan kita berharap yang ada di rumah juga, keluarga-keluarga, saya yakin santri ini kan biasanya banyak kan berasal dari desa, dan keluarga juga kan biasanya juga pekerjanya juga adalah pekerja harian. Seperti saya adalah pekerja harian. Dan dalam situasi yang seperti ini, dampak ekonominya juga menjadi terganggu. Sehingga yang perlu kita lakukan bersama-sama adalah bersatu santri-santri di seluruh Indonesia, ya, apalagi yang di bawah naungan Santriversitas, untuk bersatu padu membantu penanganan COVID-19 ini dengan beberapa hal yang bisa kita lakukan seperti yang saya sebutkan tadi, bisa memberikan beberapa alat kesehatan kepada mereka yang membutuhkan, seperti masker, hand sanitizer. Memang kita memberikan santunan secara langsung, dan mereka yang sangat terdampak hingga mereka tidak bisa bekerja. Santri dengan jumlah jutaan santri, kalau seumpama separuhnya saja, itu memberikan sumbangan 10.000 saja per santri, itu kan akan menjadi luar biasa. Kekuatan santri ini adalah sebuah kekuatan yang sangat diperhitungkan dalam kegiatan dan kondisi apapun, Mas Hamid dan teman-teman. Jika kita lihat di 10 November 45 saja, yang bisa mengukuhkan kemerdekaan RI itu adalah para santri. Nah, ini sekarang kita diuji dengan cara yang berbeda saja. Kita diuji dengan
wabah COVID-19, saya yakin jika santri semua seluruh Indonesia bersatu dalam menangani COVID-19 ini akan menjadi luar biasa. Semoga santriversitas yang dikomandoi oleh Gus Yakub, juga Gus Mus, dan beberapa teman-teman, sahabat-sahabat yang ada di santriversitas bisa menjadi penggerak yang memberikan perubahan secara signifikan dalam penurunan COVID-19. Saya rasa itu saja, Mas Hamid. Mungkin kita bisa lanjut ke sharing-sharing, walaupun tidak harus ke yang berat-berat gitu ya. Bisa sharing-sharing cerita, kenalan dulu gitu ya. Jadi nanti bisa kita kopi darat kalau sudah COVID-19 ini selesai di Jakarta. Kebetulan saya sudah aktifnya juga di Jakarta. Kepada teman-teman yang ingin mampir ke kantor, monggo para teman-teman santriversitas ditunggu kedatangannya di kantor Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Begitu Mas Hamid. Baik, terima kasih kepada Mas Dodik atas penyampaian materi untuk diskusi kita pada malam hari ini. Baik, teman-teman, silahkan untuk sesi berikutnya bisa diskusi tanya jawab. Apabila ada yang ingin bertanya, silahkan bisa menggunakan tools raise hand kalau di layanan chat, ataupun mengetik pertanyaannya di chat seperti itu. Nanti ataupun raise hand nanti akan diberikan akses untuk menyalakan mic-nya. Jadi seperti itu. Silahkan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, ternyata ada yang izin pergi dahulu. Oke, silahkan. Oke, untuk pengantar pertanyaan, Mas Dodik, barangkali coba dari saya, tapi juga karena background saya bukan kesehatan ataupun ekonomi desa dan lain sebagainya, coba saya mulai dengan pertanyaan umum. Tadi menarik ketika santri harus bersatu padu gitu ya, Mas, untuk membantu penanganan COVID. Tapi kalau yang saya lihat kayaknya santrinya ini, Mas, misal tadi menyumbang dengan 10.000 satu santri, sementara kan saya tahunya santri itu kan yang apalagi yang cuma belajar itu kan barangkali pemasukan mereka kan cuma dari ya beasiswa, kalau yang dapat beasiswa, orang tua kalau emang sekolah ataupun kuliah dan lain sebagainya. Nah, kira-kira selain usaha berupa material seperti itu, kira-kira kontribusi yang bisa diberikan santri apa, Mas? Ya selain mungkin ya di rumah aja, mungkin ya mereka akhirnya ya di kamar aja sih. Silakan, Mas. Ya bisa memberikan ini, Mas Hamid. Jadi bisa meneruskan para fatwa-fatwa alim ulama kita untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang berjumlah besar secara keagamaan, bisa dikaitkan dengan ilmu kompetensi keagamaan mereka masing-masing. Jadi itu yang bisa dilakukan. Dan tidak harus 10.000, Mas Hamid. Jadi saya yakin para santri juga berbeda-beda kemampuannya, baik yang mampu 10.000, ada juga yang mungkin mampu dengan nominal yang lebih dari itu gitu kan. Jadi bisa macam kayak subsidi silang, Mas Hamid. Jadi kalau semua Mas ada si A bisa 10.000, tapi yang si B cuma bisa 1.000, salah. Jadi bukan it's not about the money gitu, tapi bagaimana kita memberikan kontribusi gitu, Mas Hamid. Jadi bisa pakai koin COVID atau koin COVID-19 gitu kan, bisa juga. Jadi tidak harus 10.000, bisa 1.000, bisa, atau mungkin hanya punya koin saja mereka bisa
memberikan sumbangan. Tapi kan juga ada santri yang mungkin bisa memberikan hingga nominal mungkin 1 juta rupiah. Itu kan bisa mengcover mereka yang para santri yang tidak memiliki kekuatan ekonomi tapi memiliki semangat untuk berbagi. Jadi kan pada intinya semangat berbagi itu, Mas Hamid. Kalau dilihat dari kita anggaplah 500.000 santri saja, kita pukul rata 1.000 rupiah saja itu kan luar biasa, Mas Hamid. 500.000 orang 1.000 saja itu kan 500.000 rupiah. Jika 1.000. Kalau ada yang sampai 10.000 maka nominalnya akan berubah. Ada yang 100.000 itu akan nominalnya berubah. Sehingga ini yang menjadi penting menurut pandangan kami bahwa santri harus bersatu padu dalam menyelesaikan permasalahan COVID. Jadi bisa dalam sisi ekonomi, bisa dalam pendekatan agama, melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, ritual-ritual keagamaan untuk menghindari wabah COVID-19 ini dengan cara yang tidak harus berkumpul, tetapi bisa kita lakukan Zoom ini. Jadi mungkin saja besok atau lusa Santriversitas ingin melakukan selawat secara nasional mungkin seperti apa yang sudah dilakukan oleh beberapa organisasi Islam kemarin. Jadi ini kan yang bisa kita lakukan sebagai santri, Mas Hamid. Jadi banyak yang bisa kita lakukan dengan sumber daya manusia yang luar biasa. Oke, terima kasih Mas Dodik. Sekali lagi jika ada yang ingin bertanya silahkan menggunakan tools raise hand ataupun lewat chat. Sembari menunggu ada yang bertanya, dari saya lagi Mas Dodik. Tadi kan yang saya simak dari program padat karya dari Kementerian Desa itu kan untuk pembangunan infrastruktur ya Mas. Apakah hanya pembangunan, apakah ada yang khusus untuk penanganan pandemi COVID ataupun itu termasuk ada anggaran Kementerian Desa yang dipotong juga seperti kemarin saya tahunya kan di Kementerian Menristek kan ada pemotongan yang berdampak untuk dana penelitian terbatasi seperti itu. Iya, jadi semuanya Mas Hamid, semua kementerian itu dipotong anggarannya untuk menangani COVID-19 ini. Kalau kita lihat malah luar biasa seperti Amerika, Zoma. Dia sudah memberikan sebuah anggaran besar untuk penanganan COVID. Jika kita hitung itu melebihi APBN kita, Mas Hamid, APBN Indonesia. Jadi sangat besar yang diberikan oleh Amerika. Dan seluruh kementerian juga dipotong jika kita lihat di Kompas ya. Apa yang disebut Sri Mulyani, dana desa itu misalnya diksi yang dipakai itu disunat 25 miliar untuk penanganan COVID-19. Hanya yang dana desa. Alokasi dana desa juga sekitar kalau nggak keliru 12 miliar untuk COVID-19. Jadi luar biasa Mas Hamid. Jadi kita kan progresnya selalu meningkat Mas Hamid. Kita progresnya selalu meningkat. Terakhir hari ini kan sudah 3.500, bayangkan. Kemarin saja itu masih 2.956. Sekarang sudah 3.500 itu kan, wah itu luar biasa. Jadi kita saja menjadi terbesar COVID-nya se-Asia. Kalau se-Asia Tenggara kayaknya kita sudah paling besar sepertinya. Jadi ini yang sangat mengkhawatirkan dari sisi ekonomi. Kalau ini ya, saya cek lagi di liputan6.com ya, 59 triliun Mas Hamid. Saya koreksi lagi, 59 triliun dana desa untuk tangani virus corona. Yang disunat? Jadi besar sekali.
yang disunat 59 triliun. Untuk alokasi dana desa itu 21 triliun, di luar alokasi dana desa untuk bantuan sosial khusus ya, untuk masyarakat lapisan bawah itu 21 triliun untuk alokasi dana desa. Alokasi dana desa dengan dana desa berbeda, Mas Hamid. Alokasi dana desa itu dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri, dan dana desa itu dimiliki oleh Kementerian Desa. Nah, untuk Kementerian Desa sendiri itu ada 56 triliun, nanti bisa di-cross-check di liputan6.com. Itu yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani. Terima kasih Mas Dodik. Silakan kepada teman-teman partisipan, jika ada yang ditanyakan bisa langsung raise hand. Halo? Ya, silahkan Mas Mujahidin Sabani. Oke, mic-nya sudah nyala. Halo, selamat malam Mas Dodi. Oke, selamat malam. Mungkin gini Mas, saya ada case atau kasus di desa itu. Jadi pemerintah desa itu untuk menangani pandemi ini mereka belum paham. Jadi kasus kayak contohnya di Rembang sendiri itu ada puskesmas, itu kebetulan istri saya juga kerja di situ. Jadi satu puskesmas itu dia kekurangan alat kesehatan untuk APD. menangani APD untuk menangani COVID-19 ini. Nah, pertanyaannya adalah bisa nggak teman-teman ini mendesak pemerintah desa untuk contohnya pengadaan masker atau sanitizer, kepentingan katakanlah misal di desa itu puskesmas, atau mungkin bisa tidak untuk membantu pondok-pondok pesantren. Karena misal di Rembang itu ada puluhan pondok pesantren di satu desa sendiri gitu. Sementara yang dilakukan desa adalah sampai sekarang ini mereka hanya mendata pemudik itu di balai desa, terus menyemprotkan desinfektan itu ke jalan-jalan itu, ke rumah-rumah, tetapi nggak spesifik. Bisa nggak teman-teman dari Santriversitas ini mendesak pemerintah desa ketika sudah ada keputusan dari Kementerian Pusat, katakanlah dana desa itu harus dialokasikan untuk COVID-19 gitu. Terus ada juga call center katakanlah dari pemerintah dari masa gitu untuk mengadu jika ada pemerintah daerah atau mungkin pemerintah desa itu yang belum paham atau mungkin yang masih belum menerapkan untuk penanganan COVID ini. Mungkin itu dulu, Mas. Oke. Terima kasih. Oke. Jadi untuk yang pertama, apakah Santriversitas bisa mendesak pemerintah desa untuk memberikan itu? Mungkin diksi yang lebih pas digunakan Santriversitas mungkin bisa mengajak diskusi ke pemerintah desa untuk berbicara tentang penanganan COVID-19, karena sudah ada surat edaran dari Gus Menteri tentang padat karya tunai desa dalam hal ini untuk menggerakkan roda ekonomi desa agar bisa segera bergerak roda ekonomi yang ada di desa.
Dan yang kedua, diminta untuk melakukan Satgas COVID-19. Jadi ada relawan desa yang mana strukturnya itu harus dilihat dulu apakah desa itu sudah memiliki itu, Mas. Apakah di desa itu sudah memiliki itu? Kalau tidak memiliki itu, maka didiskusikan untuk segera untuk segera bisa membentuk Satgas COVID-19 itu. Protokol pencegahan virus corona masuk ke desa juga sudah disebarkan ke seluruh desa dan sudah sangat spesifik, Mas, sehingga tinggal didiskusikan, lebih tepatnya kita pakai bahasa didiskusikan ya. Jadi didiskusikan dengan pemerintah desa apakah itu sudah dilakukan atau belum. Dan untuk dana desa itu juga bisa digunakan untuk alat-alat kesehatan, Mas. Jadi untuk alat pelindung diri atau APD, terus sarung tangan latex, bahkan ke termometer itu bisa untuk untuk pengadaannya itu diambil dari dana desa. Itu bisa. Jadi, nah bagaimana dengan call center? Call center di Kementerian Desa itu juga bisa digunakan, tapi kan lebih efektif apabila setiap desa memiliki informasi call center masing-masing. Itu yang menjadi yang lebih bagus karena lebih spesifik, cepat tertangani. Kalau call center Kementerian Desa bisa dicek itu 150040 itu call center untuk yang bisa diakses dalam melakukan COVID-19 dari Kementerian Desa sendiri. Nah, tapi saran kami kalau bisa call center itu per desa, Mas. Jadi call center per desa sehingga kalau per desa itu tertanganinya lebih cepat karena spesifik. Nah, ini didiskusikan dulu oleh pemerintah desa, apakah pemerintah desa sudah memiliki Satgas COVID-19 untuk melakukan penanganan COVID-19. Jadi bahasa yang pas itu bukan menjadi mendiskusikan, kecuali kalau sudah memang belum ada, kita minta untuk diterapkan COVID-19 karena sudah ada arahan dan jika dilihat dari website Kementerian Desa itu sudah banyak infografis yang tersebar yang bisa dengan mudah diaplikasikan. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Mas Mujahidin Sa'bani. Mas Dodik, mungkin maksudnya dari Mas Mujahidin tadi sebenarnya ketika ada desa, ketika sudah diskusi tapi desa tersebut tidak memberikan, misal tadi anggarannya sudah yang harusnya ada untuk pembelian APD dan lain sebagainya, tapi ketika pemerintah desa itu tidak merealisasikan itu, kira-kira apakah melapornya itu ke mana kira-kira? Kita lihat dulu posisinya apa. Kalau memang sudah dianggarkan oleh pemerintah desa, tetapi tidak dikeluarkan dalam bentuk APD atau pencegahan COVID atau malah anggarannya hilang, nah ini kan beda kasusnya, Mas. Okay. Jadi kalau memang itu adalah masuk ke ranah sana, itu mungkin bisa langsung bisa laporkan saja ke KPK, itu bisa saja. Atau ke pihak kepolisian itu juga bisa. Jadi dipilah benar itu apakah sudah teranggarkan atau belum atau masih dalam proses pemesanan, karena kita tahu sendiri juga masker dan hand sanitizer juga alat pelindung diri juga susah didapat juga, makanya diskusi itu menjadi penting, terkecuali memang yang sudah disampaikan oleh Mas Amin sudah ada uangnya, sudah ada ini, tapi tidak ada langkah-langkah yang tersirat untuk digunakan sesuai dengan prosedur atau sesuai yang direncanakan. Nah, ini yang menjadi concern kita untuk kita kawal bersama. Gitu.
Dan itu bisa saja Mas Hamid untuk dilaporkan. Oke, Mas Dodik dan teman-teman mungkin sudah mau jam 9 juga. Mungkin sementara kita cukupkan karena tadi seperti yang disampaikan di awal, Mas Dodik ada agenda yang lain setelah jam 9. Berikutnya, ini ada satu lagi. Gimana Mas Dodik, apakah mau bertanya satu lagi? Monggo. Oke, silahkan Mas Monggo. Jaidin. Mohon izin Mas. Jadi monggo. gini, apakah ini ada fenomena beberapa daerah itu, desa itu menolak pemakaman korban COVID, baik itu mereka para pejuang kesehatan ataupun penderita gitu. Nah, apakah dari Kementerian Desa itu ada edukasi buat pemerintah daerah untuk penanganan itu, Mas? Jadi misal jadi COVID ini misal di desa, misal orangnya meninggal, itu nggak apa-apa dimakamkan di sini. Jadi jangan ditolak atau mungkin seperti apa, Mas. Jadi kita melihat pemberitaan teman-teman kita pejuang-pejuang COVID ini yang gugur ketika meninggal mereka dimakamkan ternyata ditolak. Nah itu seperti apa, Mas? Terima kasih. Oke. Kalau bisa mungkin fenomenanya di desa apa itu, Mas? Oh kemarin ini yang terakhir baru kemarin ini perawat dari Semarang. Jadi dia di desa, saya lupa itu desanya. Terus yang pertama itu kemarin di Banyumas kalau nggak salah ya, di Kebumen. Itu juga ditolak sampai ke situ dilemparin sampai kepolisian datang, sampai bupatinya datang, dan itu kan miris juga, Mas. Oke. Jadi kalau melihat dari kondisi seperti itu, orang yang sudah mati karena COVID atau meninggal karena COVID, dan desa menolak untuk dikubur di desanya, itu saya melihat kewenangannya tidak hanya ada di Kementerian Desa, tapi lebih pas di Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan apakah ada prokoler untuk melakukan itu? Kalau dari Kementerian Desa sendiri, secara spesifik tidak mengatur itu, Mas. Tidak mengatur itu karena memang kita berfokus kepada penanganan ekonomi yang ada di desa dan beberapa sumber-sumber daya yang dari Kementerian Desa bisa lakukan dalam penanganan COVID-19. Nah, kalau saya melihat ini ada irisan-irisan yang sedang kita diskusikan bersama. Santri harus bisa mampu berperan mendakwahkan ini kepada desa tersebut. Santri-santri yang ada di sini yang saya yakin sudah memiliki yang pondok-pondok pesantren yang pondok pesantren besar yang memiliki kiai yang bisa setiap dakwahnya diterima oleh desa. Ini menurut saya lebih efektif daripada kita harus menunggu dari kementerian-kementerian karena di desa, saat kita berbicara desa, kita harus berbicara lokal hero, orang-orang yang berperan penting desa. Itu bisa saja kepala desanya, bisa saja kiai-kiai atau tokoh agama yang ada di desa itu, Mas. Hal seperti ini perlu didiskusikan dengan kepala desa yang terkait, termasuk kepala daerah yang terkait. Kalau bisa, kita lihat siapa yang ada di situ yang menjadi tokoh di sana, yang ditokohkan di sana, apakah kiai dari pondok pesantren mana, itu untuk didiskusikan. Ini juga yang harus disampaikan kepada desa, karena ini pendekatannya sudah pendekatan agamis, Mas. Termasuk juga yang ada di beberapa dakwah di alim ulama kita yang di tokoh-tokoh nasional itu sudah menyampaikan tentang bagaimana prosesi pemakaman dan bagaimana untuk dilakukan pemakamannya. Saya rasa harusnya sudah dipahami oleh warga-warga yang menolak kemarin. Itu sangat sungguh disayangkan. Tinggal perlu diatur. Jadi
kenapa ini lebih tepat ke ke kesehatan, perlu diatur bagaimana protokoler pemakaman mereka yang meninggal karena COVID-19. Dari sisi keluarga bagaimana, prosesinya bagaimana, ini yang perlu kita cross check bersama apakah sudah ada protokoler kesehatan terkait dalam penguburan seseorang yang meninggal karena COVID-19 gitu. Karena ini sudah itu COVID-19 sudah berbicara dan beririsan dengan hal-hal yang luar biasa banyak dari sisi ekonomi, kemanusiaan, kesehatan, sosial juga. Nah, ini yang sudah saya sampaikan tadi juga sosial. Nah, ini yang perlu kita bersama-sama pikirkan. Tapi yang sudah saya sampaikan, santri harus bersatu padu dalam menangani COVID-19. Karena penanganan COVID-19 tidak hanya di sektor kesehatan saja, tetapi ada sektor ekonomi, sosial, budaya juga semua kena hantam. Sehingga bersatunya santri itu diharapkan semoga bisa memberikan efek yang positif dalam wabah COVID-19 ini. Saya rasa seperti itu, Mas Mujahidin. Baik, terima kasih Mas Dodik atas jawabannya. Ya, sekedar menambahkan Mas Dodik, karena istri saya jurusan kesehatan juga, kemarin saya dibagi untuk, sebenarnya dari Kementerian Kesehatan itu sudah ada SOP. Sudah ada SOP bagaimana, ini coba saya share screen. Apakah terlihat semuanya, teman-teman? Nah, jadi dari Kementerian Kesehatan, ini dari Provinsi DKI Jakarta. Tapi coba nanti kalau nggak salah emang sudah ada versi dari Kementerian Kesehatan juga. Jadi tata kelola pemulasaran jenazah yang terdampak COVID, korban dari COVID itu seperti apa? Sebenarnya sudah ada SOP-nya, jadi seperti itu. Dan saya sepakat sekali dengan Mas Dodik, artinya berikutnya tinggal bagaimana kita semuanya yang ada di sini sama-sama mensosialisasikan, sama-sama memahamkan masyarakat yang memang belum banyak diketahui seperti itu. Makanya sampai muncul kasus-kasus seperti itu. Oke, Mas Dodik, terima kasih atas sharingnya. Barangkali 1 menit atau 2 menit untuk kalimat penutup. Oke, jadi yang pertama salam kenal dengan teman-teman santri universitas. Semoga kita bisa tetap tersambung silaturahmi. Dan yang kedua, COVID-19 ini sebuah permasalahan yang betul-betul meresahkan karena tidak hanya di sisi kesehatan saja yang terpengaruh, tapi dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, dan sisi budaya. Ini yang bahkan sisi agama juga terdampak dari COVID-19. Bagaimana kita sudah tidak bisa lagi sholat Jumat, bagaimana kita tidak bisa lagi, bahkan mungkin sholat Idul Fitri mungkin kita juga tidak bisa. Ini yang menjadi fenomena baru yang kita hadapi bersama, sehingga santri universitas dalam hal ini para santri-santri yang ada di Indonesia diharapkan bersatu padu dalam menangani COVID-19. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, bisa kita memberikan bantuan kepada tim medis, kepada mereka yang membutuhkan. Bisa juga kita berdoa bersama-sama, doa kubros, mungkin doa nasional yang dipimpin oleh santri universitas, bahkan ke dakwah. Jadi apa yang sudah disampaikan tadi, bisa saja mereka sudah tahu tentang beberapa SOP pemakaman jenazah, tetapi mereka hanya khawatir saja. Ini yang perlu kita pahami bersama-sama.
dan kita memberikan pemahaman kepada mereka-mereka di desa-desa sekitar. Sehingga peran santri dengan jutaan jumlahnya sangat menjadi penting saat mereka bisa bersatu padu dalam menangani COVID-19. Saya rasa seperti itu, Mas Amit. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Mas Sodik sekali lagi atas sharingnya. Terima kasih kepada teman-teman partisipan yang sudah hadir. Semoga bermanfaat. Setelah kita berikhtiar batin, alangkah baiknya kita melanjutkan dengan ikhtiar setelah ikhtiar secara lahir, kita berikutnya ikhtiar secara batin. Kita berdoa bersama-sama semoga wabah ini segera selesai dan kita diberikan kesempatan untuk bisa melakukan kebaikan yang lain. Seperti itu, kita tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bisa ada forum-forum lagi seperti ini. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Sodik. Saya cukupkan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.